Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, inilah agar wanita terhindar dari api neraka. Segera lakukan ini. Neraka, seburuk-buruk tempat kembali di yaumil akhir. Kebanyakan penghuninya adalah wanita. Mengapa wanita yang paling banyak? Renungkan hadis berikut ini. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena sungguh aku melihat kalian sebagai penghuni neraka yang paling banyak." Berkatalah seorang wanita yang cerdas di antara mereka, "Mengapa kami sebagai penghuni neraka yang paling banyak, wahai Rasulullah?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Karena kalian sering melaknat dan sering mengingkari kebaikan suami. Aku belum pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya yang lebih mampu mengalahkan laki-laki yang berakal dibandingkan kalian." Wanita tersebut berkata lagi, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kurang akal dan agama?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kurang akal karena persaksian dua orang wanita setara dengan persaksian satu orang laki-laki. Ini makna kekurangan akal. Dan seorang wanita berdiam diri dalam beberapa malam dan tidak sholat dan tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena haid. Inilah makna kekurangan dalam agama." Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tahawi, dan Al-Baihaqi. Dari hadis tersebut, di antara penyebab wanita banyak penghuni neraka, yaitu 1. Sering melaknat dan mencela. 2. Kufur terhadap suami, artinya tidak memenuhi kewajiban suami, tidak bersyukur terhadap pemberian suami, dan mengingkari kewajiban suami yang mana hal ini merupakan dosa besar. 3. Akal wanita kurang apabila dibandingkan laki-laki. Termasuk dalam ketepatan dan daya hafal, wanita memiliki kepekaan emosional yang sangat tinggi. Oleh karena itu biasanya dia lebih banyak menggunakan perasaan daripada akalnya. Keempat, amal wanita lebih sedikit dibandingkan laki-laki karena mengalami haid yang menyebabkan mereka tidak dapat sholat dan berpuasa. Saudariku, meskipun sangat rentan bagi kita untuk jatuh ke dalam panasnya api neraka yang siksa paling ringannya dapat mendidihkan otak, namun seharusnya kita tidak pantas menjadi berputus asa dari rahmat Allah. Adanya ancaman tersebut semestinya meningkatkan khauf kepada Allah, sehingga kita berusaha agar tidak menerjang syariatnya. Lalu menambah raja, yakni berharap surganya, dengan melakukan amalan-amalan yang dapat menjauhkan diri dari neraka. Kemudian memperbesar muhabbah kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan nikmat dengan menciptakan diri kita sebagai wanita, makhluk yang mulia dengan segala hikmah penciptaan olehnya. Rahmat Allah Ta'ala begitu luas. Maka saudariku, berusahalah melakukan amalan-amalan yang dapat menjauhkan diri kita dari neraka. Amalan-amalan tersebut diantaranya adalah 1. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Tauhid merupakan syarat diterimanya suatu amalan. Di samping amalan tersebut juga harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, "Suatu saat saya dibonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas keledai. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, 'Wahai Mu'adz,' saya menjawab, 'Aku selalu menyambutmu.' Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal itu 3 kali dan saya jawab 3 kali juga. Beliau mengatakan, 'Tahukah engkau apa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hamba?' Saya menjawab tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, 'Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas para hamba adalah mereka mengibadahinya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun.' Kemudian beliau berjalan beberapa saat dan berkata, 'Wahai Mu'adz,' dijawab, 'Aku selalu menyambutmu.' Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, 'Tahukah kamu apa hak mereka atas Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mereka melakukannya?' Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengasap mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6267.
Kedua, bersedekah dan bertutur kata yang baik. Seperti yang dijelaskan pada hadis di awal, Rasulullah SAW memerintahkan wanita untuk bersedekah agar terhindar dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Lindungilah dari diri kalian dari api neraka meskipun dengan menyedekahkan sebutir kurma. Jika tidak ada, maka dengan kata-kata yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Memperbanyak istighfar. Istighfar adalah kalimat untuk memohon ampun yang ringan diucapkan. Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah wahai para hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. 4. Bersabar dan mendidik dengan baik apabila dikaruniai anak perempuan. Memiliki anak perempuan bukanlah suatu kehinaan seperti pada masa jahiliyah, namun merupakan karunia dari Allah sebagaimana anak laki-laki. Anak perempuan semestinya diperlakukan dengan baik sebagaimana anak laki-laki. Wanita berperan besar dalam melahirkan generasi Islam yang hebat. Maka hendaknya wanita menaruh perhatian besar pula dalam hal mendidik anak ini. Rasulullah bersabda, "Barang siapa memiliki 3 anak perempuan, kemudian dia bersabar atas mereka, memberi makan, minum, dan pakaian untuk mereka dari usahanya, sungguh mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. 5. Menjaga sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluan dan taat pada suami. Walaupun ditetapkan bahwasanya wanita banyak sebagai penghuni neraka, Allah juga bukakan pintu surga selebar-lebarnya bagi wanita. Bahkan dari 8 pintu surga yang ada, wanita salihah bebas memilih pintu surga yang ia suka. Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, lalu berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, dihasankan Al-Albani dalam Sahih Al-Targhib nomor 1931. Demikianlah semoga para wanita dapat terhindar dari panasnya api neraka. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe video ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.